yang secara nggak langsung selain mengotori menutup peluang orang berbuat baik, mengotori hati kita dengan kesombongan yang tersembunyi. Misalnya Pak, ada orang yang 5 waktu sudah ke masjid, nggak peduli Ramadan nggak Ramadan. Buat dia ke masjid itu bukan karena Ramadan. Kemudian dia di soft tertentu melihat orang-orang yang nggak pernah kelihatan, hatinya muncul. Kemudian ngomong dengan sebelahnya, itu tuh kesini ke masjid cuma kalau Ramadan. Kayaknya kalau Ramadan sergap banget, naik wiridan nanti nangis-nangis. Tapi coba lihat nanti di luar Ramadan. Ini adalah perkataan yang penuh kesombongan, Pak. Dia nggak tahu bahwasanya itu tidak membatalkan puasanya, tapi itu bisa mengotori bahkan menghilangkan pahala puasa. Jadi ketika Allah itu sudah membuka pintu-pintu surga, membuka peluang-peluang kebaikan yang selebar-lebarnya, dalam arti membuka pintu-pintu hati kita, tugas kita adalah mempertahankan pintu itu agar selalu terbuka. Jangan ada potensi untuk mingkup ya. Tapi tolong jangan digambarkan seperti pintu masjid kita Pak, yang harus didorong gitu. Ya gambarkannya ya seperti pintu otomatis tuh. Kalau kita di mana ya? Di bandara ya. Kalau kita datang pintunya buka sendiri itu. Kita keluar dia tutup. Ya pokoknya bagaimana kita menjaga pintu hati itu tetap terbuka, baik pintu hati kita maupun pintu hati orang lain. Kemudian yang kedua adalah wa ghulliqati abwabun nar. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Ulama itu menafsiri bahwasanya peluang untuk berbuat buruk, berbuat jahat, maksiat itu sangat dipersempit oleh Allah. Orang yang tadinya itu ngerumpi itu nggak punya teman loh Pak. Ngerumpi itu ya nggak usah tanya dengan ibu-ibu, tanya dengan bapak-bapak juga boleh ya. Ngerumpi itu yang paling nikmat itu kalau semakin banyak anggotanya, ya toh Pak. Nah, tapi kalau ngerumpi cuma dengan 2 orang itu nggak nikmat Pak. Kebetulan yang diajak ngerumpi itu orangnya paling nggak seneng, paling dia cuma mandok-mandok, selesai ngerumpinya masih bilang kan nggak enak Pak. Tapi ngerumpi banyak orang, yang ini nggak nanggapi ini nggak nanggapi ini tuh. Wah. Tapi karena Ramadan peluang itu menjadi sedikit, berbuat maksiat itu temannya semakin sedikit. Nah sekarang kita lihat kenapa kok begitu toh? Karena memang kita ini kan punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu ketika Ramadan secara ritual pun sudah dilakukan dengan puasa. Puasa itu terjemahan yang sederhananya adalah puasa itu kan mengendalikan, menahan. Maka disebut saum. Sauma yasumu siam atau saum. Artinya menahan, mengendalikan. Dikendalikan dari apa? Yang paling mendasar dikendalikan dari 3 hal yang membatalkan puasa. 3 hal yang membatalkan puasa apa Pak? Saya singkat 3M Pak. Yang satu makan, yang kedua minum, yang ketiga apa Pak? Ini mulai agak rame ini. Ya. M yang ketiga itu melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang sah. Itu yang membatalkan puasa Pak. Kalau dengan pasangan yang tidak sah itu bukan cuma membatalkan, memang itu maksiat. Tapi kalau dengan pasangan sendiri kan nggak maksiat, cuma batal puasanya dengan segala konsekuensinya, gitu kan? Nah, itu kan. Nah, pintunya di mana? Dikendalikan dari 2 arah pintu hawa nafsu. Makan dan minum dikendalikan dari ditutupnya pintu hawa nafsu yang bersumber dari